Ready, go! Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati. Oke, materi hari ini mengenai menentukan strategi produk. Produk adalah sangat penting ya di dalam pemasaran karena ini akan menentukan laba perusahaan. Inti merek yang hebat adalah produk yang hebat. Produk adalah elemen kunci dalam penawaran pasar. Pemimpin pasar biasanya menawarkan produk yang tinggi tetapi memberikan nilai pelanggan yang unggul. Biasanya dalam kualitas suatu barang terdapat harga. Maka kalau ada harga, tentu saja sesuai dengan kualitas yang diterima konsumen. Definisi produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan sesuatu keinginan atau kebutuhan pelanggan, termasuk fisik, data, acara, pengalaman, tempat, pekerti, dan lain-lainnya. Nah, itu termasuk ke 10 kreativitas yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu pemasaran untuk abad 21. Ketiga, yang kegunaannya itu dimanfaatkan dan dinikmati oleh konsumen atau perusahaan. Konsumen itu akan ada kepuasan terhadap produk tersebut, maka yang diharapkan adalah laba dalam bentuk rupiah oleh perusahaan. Kemudian pemasar menggolongkan 3 kelompok menurut ketahanan dan keberwujudan. Yang pertama yaitu barang tahan lama, yaitu barang yang bukan dikonsumsi seperti pakaian, rumah, dan lain-lainnya. Jadi bukan makanan yang untuk dikonsumsi atau barang yang bukan untuk dikonsumsi. Kedua, barang-barang tidak tahan lama. Lalu juga jasa. Barang jasa yaitu barang yang dirasakan untuk kepuasan. Klasifikasi barang konsumen yang pertama barang sehari-hari, barang kebutuhan pokok, barang impuls, atau barang yang dari luar direncanakan. Barang darurat, barang yang dibeli saat darurat. Barang impuls maksudnya seperti ketika kita jalan, sebelumnya kita tidak merencanakan ya untuk membeli itu, tetapi kita butuh saat itu. Kemudian barang darurat dibeli saat mendesak. Misalkan saja ketika kita berada di jalan, kemudian ban dalam kita atau ban kita bocor ataupun kita kehabisan bensin. Nah, tentu saja kita harus segera membelinya atau memperbaikinya. Ya, berbeda kualitas sama, bisa juga harga berbeda karena saluran distribusi yang panjang sehingga menyebabkan harga itu berbeda-beda tergantung dari saluran distribusinya ya. Kemudian barang kedua yaitu barang heterogen. Kemungkinan kualitas itu berbeda ya, sehingga barangnya juga mempunyai berbeda fungsi, berbeda jenis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, barang khusus, yaitu barang yang unik dan cukup banyak pembelinya sehingga memerlukan pembelian secara khusus ya, hanya diciptakan satu saja atau barang edition ya. Nah, sehingga orang merasa barang ini tidak ada orang lain yang memilikinya atau hanya beberapa yang punya barang tersebut. Artinya hanya ada orang-orang tertentu yang memilikinya, dengan catatan ada harga yang harus diberikan ya sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Yang keempat, barang yang tidak dicari, yaitu barang yang tidak dikenal atau tidak terpikirkan untuk dibeli. Biasanya ini adalah barang-barang untuk orang yang punya hobi tertentu. Kemudian klasifikasi barang industri. Yang pertama, bahan dan suku cadang.
yaitu barang yang seharusnya menjadi bagian dari produk seperti bahan mentah, kemudian suku cadang manufaktur. Lalu barang lokal itu barang tahan lama yang difasilitasi untuk membangun produknya seperti instansi dan peralatan. Yang ketiga adalah layanan bisnis dan pasokan barang dan jasa jangka pendek yang menginvestasi pengembangan dan produk jadi seperti barang kendaraan untuk perbaikan. Berikutnya yaitu diferensiasi. Agar dapat menjadikan merek, produk harus didiferensiasikan. Pemilik diferensiasi produk yaitu bentuk produk, kemudian juga penyesuaian kualitas kinerja, kualitas ketahanannya, kemudian juga kehandalannya dan kemudahan perbaikannya, style dan desain. Kedua adalah diferensiasi jasa. Nah, di sini terdapat kemudahan dalam pemesanan, kemudian juga pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan, dan juga pengembalian. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu mengenai hubungan produk dan merek, hierarki dari produk yang dimulai dari keluarga kebutuhan, kemudian keluarga produk, kelas produk, lalu lini produk. Kita ambil contohnya ya, seperti asuransi jiwa berjangka ya, yaitu prudensial yang dapat diperbaharui pada tingkat barang yang paling atas ya. Kemudian untuk tipe produk ini adalah asuransi jiwa berjangka. Lalu pada tingkat lini produk itu merupakan asuransi jiwa. Lalu menurut kelas produk itu adalah instrumen keuangan. Kemudian keluarga produk itu adalah tabungan dan penghasilan. Pada tingkat keluarga kebutuhan tentu saja yang diharapkan adalah adanya keamanan. Analisis lini produk atau profil pasar, manajer di sini harus meninjau bagaimana lini itu diposisikan terhadap lini persaing. Product map itu memperlihatkan item pesaing, kemungkinan lokasi untuk item baru dan segmen pasar seperti yang nampak di layar ya, itu merupakan contoh produk perusahaan kertas. Berikutnya memperpanjang lini produk. Perusahaan ingin memperpanjang lini produk dengan tujuan menciptakan lini produk untuk mendorong penjualan ke atas. Cara memperpanjang lini produk, yang pertama perpanjangan lini, line stretching, yaitu ketika perusahaan perpanjang lini produknya di luar kisaran saat ini. Kedua, pengisian lini, menambahkan lebih banyak barang dalam kisaran saat ini. Berikutnya adalah perpanjangan lini ya, atau line stretching. Yang pertama yaitu perpanjangan ke bawah pasar. Contohnya seperti merek dan ini menciptakan juga merek yang lebih murah, yaitu jenis not free, untuk produk yang harganya lebih murah, sehingga ketika dia orang menginginkan harga yang lebih murah dari produk gap, maka dia harus membeli North Heading. Nah, itu sudah menggambarkan produk Grab. Ini adalah anak perusahaan dari Grab itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu perpanjangan ke atas pasar. Contohnya yaitu Toyota menciptakan merek Lexus untuk mobil kelas atas ya. Artinya di sini hanya golongan kelas atas yang mampu membeli produk Lexus ini dengan harga yang mahal. Yang ketiga yaitu perpanjangan dua arah. Kedua arah di sini yaitu perpanjangan ke bawah pasar dan perpanjangan ke atas pasar. Contohnya yaitu perusahaan anggur, misalkan Robert Menery
Nah, dia di sini menjual 3 macam jenis anggur. Yang pertama, anggur Nuat dengan harga $35. Yang kedua, anggur Mendavi harganya $85. Kemudian anggur Bursbrand yaitu harganya dengan $11. Nah, di sini terdapat perbedaan harga ya, yang menunjukkan bahwa produk ini ada yang posisinya kepanjangan ke bawah pasar, ada juga yang perpanjangan ke atas pasar. Pengisian line atau line filing. Untuk pengisian line menghasilkan laba tambahan, memuaskan keluhan atas banyaknya produk yang hilang, berusaha menggunakan kelebihan kapasitas, berusaha menjalin perusahaan ini menjadi terkemuka, berusaha menambah lubang untuk menggeserkan pesaing. Untuk menambah lubang maksudnya di sini kita memenuhi semua kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, walaupun tidak 100% mengalami keuntungan, tetapi kita dapat memenuhi agar konsumen kita tidak direbut oleh pesaing kita. Branding. Nah, branding itu adalah 2 merek terkenal produk bersama yang dipasarkan secara bersama, yaitu masuk pada pengemasan. Pengemasan adalah semua kegiatan merancang memproduksi wadah untuk sebuah produk, di mana pengemasan ini merupakan hal yang penting ya untuk produk. Karena dengan melihat kemasannya, konsumen akan tertarik untuk mengkonsumsinya. Misalkan ketika kita melihat orang berjualan makanan, kalau kita lihat kemasannya itu tidak menarik, nah tentu saja orang tidak ingin mengkonsumsinya. Nah, seperti itu. Maka pengemasan itu sangat penting bagi sebuah produk ya. Nah, jadi pengemasan itu harus bersih, segar, dan bagus ya dilihat, meskipun rasanya itu biasa saja. Kemudian pelabelan yaitu untuk mengidentifikasikan produk, menggambarkan sebuah produk atau bisa dengan mempromosikannya. Jadi penting di dalam sebuah merek itu ada labelnya. Kita harus punya nama yang jelas, singkat, dan gampang diingat. Kemudian jaminan. Jaminan adalah pernyataan resmi oleh produk yang dibuat oleh produsen. Berikutnya garansi. Garansi yang digunakan untuk mengurangi risiko anggapan pembeli. Karena dengan adanya garansi, nah tentu saja membuat konsumen menjadi nyaman dan juga bisa mengklaim apabila ada produk yang kita beli itu sudah rusak atau kadaluarsa sebelum masa garansinya itu habis. Jadi kita bisa dapat mengklaim. Perusahaan bisa melihat sejauh mana produk itu dibuat ketahanannya. Maka perlu ya untuk perusahaan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya garansi tersebut. Karena kalau barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi dari waktu dan ketahanannya, juga dari rasa konsumen, maka diperlukanlah garansi ini. Klasifikasi barang konsumen yang pertama, barang sehari-hari, barang kebutuhan pokok, barang impuls atau barang dibeli tanpa perencanaan, barang darurat, barang yang dibeli saat mendesak. Barang impuls di sini maksudnya pada saat kita jalan, kemudian kita melihat barang itu walaupun tidak direncanakan, mungkin kita butuh dengan barang tersebut. Oke. Demikian tadi ya. Demikian tadi materi hari ini, yaitu menentukan strategi pasar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.